Tetapi kenapa larinya ini masih ada yang kurang, dalam artian dia itu tidak bisa ngisi full. Saya tebak ya, di bagian dalam sini pasti terjadi pistonnya itu terlalu mendem ya. Klepnya, biarpun klepnya ini disetel membuka banyak, tetapi kalau yang penghisapannya itu kecil atau... Halo, selamat pagi, kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, kali ini di depan kita ada motor Tiger ya. Apabila mengikuti video Lemono itu bisa perhatikan, ini adalah Tiger yang kemarin yang kita rombak di bagian pengapiannya. Nah, kenapa datang ke tempat Lemono lagi? Nah, sebelum kita lanjutkan, Lemono akan berdoa dulu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilancarkan rezekinya dan diberikan selalu jalan keluar dalam permasalahan kehidupan kita. Amin. Oke. Sekarang kita lanjutkan saja, Lek, bahwa di sini ini motor kembali. Itu kan di video kemarin Lemono menyebutkan bahwa si Tiger ini itu terjadi permasalahan mesin ya, tidak hanya di pengapian tetapi ngebul itu saat awal dinyalakan. Nah, setelah kita rombak kemarin itu dibawa pulang dan tak suruh nyoba atau Lemono itu kemarin ya, tak suruh nyoba dan kemudian dikembalikan dikarenakan minta diturunkan mesin dengan permasalahan ngebul saat mesin mulai dinyalakan, ataupun dia itu saat mesin dingin kemudian dinyalakan terjadi dia itu ngebul. Jadi seperti itu ceritanya. Nah, dikarenakan di sini kita akan mencari permasalahan ngebul saat mesin dingin itu kenapa. Nah, daripada kita tebak-tebakan, kita langsung saja nyalakan dari mesinnya. Nah, sebelum kita nyalakan, kita perhatikan dulu dari kondisi mesinnya ya. Kita perhatikan dulu dari kondisi mesinnya. Oke, sekarang kita perhatikan. Alah, nggak ketok kamera nih. Nah, kita perhatikan sebentar. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya karena sinar matahari. Nah, di sini terjadi rembes ya sampai sini. Nah, ini terjadi rembes. Oke, nah ini terjadi rembes. Oke. Dan di bagian atasnya kering. Nah, ini pertanda apa, Le? Ini bertanda bahwa di bagian sambungan kop sini ya terjadi bocor ya. Ingat di pertanyaan video itu ada ya, maksudnya sambungan blok kop bocor itu bagaimana, Le? Ini maksud Lemono ya, ini bocor rembes ya, bocor rembes seperti ini. Nah, ini kan sampai netes di bagian sini. Oke, nah sekarang kita lanjutkan di sini ya. Di sini itu saat dingin mesin ngebul. Nah, kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan di bagian sini itu terjadi rembes. Apakah rembesnya ini dari lubang knalpot? Dikarenakan yang pertama noken asnya itu sudah papasan ya, noken as sudah papasan kemarin ya, kata yang punya. Nah, kan nanti kita akan membongkar itu. Nah, di bagian sini ya, di bagian knalpot sini terjadi basah juga ya, basah oli ya di bagian sini. Dan sekarang kita lanjutkan saja, kita nyalakan dari mesinnya. Nah, sebentar ya. Nah, ini Mas, ini mau putus nih, tinggal berapa ini mau putus ya, ini tinggal berapa biji ya. Di bagian kopling Lemono sudah memberikan tips-tips dan cara-cara bagaimana ini biarpun pirnya ini diganti dengan yang lebih kaku, kita bisa mengganti atau mengupgrade ini dengan memindah posisi koplingnya ini menjadi lebih lurus sehingga kopling akan tetap enteng dan di bagian sini awet. Nah, sekarang kita lanjutkan saja, kita akan menyalakan dari motor ini sendiri. Kontaknya di Bu iki, kontak kontak Tiger. Kontak iki neng di. Oke, bumbane. Motornya wis dicucikan, Mas. Harus bujuku diumbahne. Oke, dan sekarang kita coba nyalakan karena habis dicuci juga ini nyala apa enggak. Nah, sebentar. Oke, suaranya seperti itu dan kita tunggu dia itu ngebul apa enggak.
Nah itu. Ini di dalamnya masih ada airnya di dalam karbonnya. Oke, jadi ngebulnya seperti itu, dan bisa kita dengarkan bahwa tadi di bagian kop sini itu terjadi bunyi kasar, kemelitik, dan ada bunyi truk seperti itu. Mirip banget apabila teman-teman pernah mendengarkan dari piston yang baret ataupun ngeplek, istilahnya seperti itu, mirip banget. Oke. Tetapi yang pertama yang perlu kita kalkulasi adalah bahwa mesin ini sudah banyak dilakukan pengupgradean, dalam artian di bagian noken A sudah dilakukan upgrade
jebret, kemudian nggak tahu lagi isinya seperti apa. Nah, oke, apabila ini nanti dilakukan pembongkaran, ini biasanya masalah tidak hanya satu titik. Maksudnya seperti apa, Le? Maksudnya seperti ini. Di kolom komentar juga ada, Le, tebakan pertama itu motor rusak di bagian A, tetapi setelah dibongkar kok jadi B, jadi C. Lah gini, jadi Lemono akan ceritakan sedikit di video ini. Motor Lemono sudah sering menyebutkan bahwa komponen motor ini berkesinambungan, oke, berkesinambungan utuh. Nah, apabila yang istilahnya luka di bagian noken as dikarenakan suara dari noken as itu kenceng banget, intinya seperti itu. Nah, itu mengakibatkan suara-suara yang lain ini apabila terjadi baret, apabila terjadi kocak tidak terlalu kedengaran, karena yang paling parah di bagian noken as. Nah, apabila kita sudah melakukan penggantian noken as, nah itu akan timbul lagi bunyi kasar lain, tetapi tidak sekenceng saat noken asnya ini sudah diganti. Jadi seperti itu sederhananya. Jadi intinya adalah tebakan awal itu memang betul, dan teman-teman jelas sudah hafal ya dari penyakit-penyakit motor ini seperti apa dan bagaimana sudah hafal. Tetapi kalau kita bongkar dan kita lihat, itu baru ketahuan bagian mana saja yang error dan yang perlu diperbaiki. Jadi seperti itu. Memang pada dasarnya bahwa kita sebagai ini kebanyakan kita itu kan nebak dari bagian ini dan bagian ini, tetapi kan motor belum dibongkar, Le. Nah, sedangkan Lemono banyak sekali menyebutkan penyakit motor yang sama belum tentu penyebabnya sama. Jadi akan ketahuan apabila sudah dibongkar. Jadi seperti itu, Le. Nah, sekarang kita bongkar saja. Lemono tidak akan menyebutkan ini dari apanya dan dari apanya, tetapi cuman yang punya akan menyebutkan ya. Kemarin di video kemarin itu noken A sudah dilakukan perombakan dan sebagainya, ngebul saat pagi itu tadi juga sudah kita nyalakan, terjadi ngebul. Sekarang kita bongkar saja. Lemono tidak akan melakukan penebakan, tetapi yang perlu kita lihat ini adalah yang pertama, biarpun ini ngebul saat pagi, seal clap yang jelas ya, yang jelas. Keduanya ini kalau melihat suaranya dan getarnya motor, kemungkinan besar ini nanti ada penggantian piston, dan mungkin juga kita cek setangnya ini nanti kocak apa tidak. Oke, jangan kaget ya, Mas, apabila ini nanti kok banyak yang ganti. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita kalau disuruh ganti bagian A yang error saja, oke, kita ganti. Tetapi nanti setelah kita pasang dan tidak awet, jangan nyalain siapa-siapa, karena biasanya untuk penggantian itu yang sebelah baru ya, kita contohkan saja, setang nggak bunyi awalnya, tetapi kita melakukan oversize pada piston lebih besar, maka nanti seminggu 2 minggu itu akan biasanya akan ada bunyi bagian setang. Nah, kenapa? Karena tekanan kompresi lebih berat dan kinerja dari setang menjadi lebih berat, sehingga disitulah menyebabkan bunyi. Memang pada awalnya saat pembongkaran dan dicek digetok-getok itu orang masalah. Nah, itu ada juga di video bagian klaker noken as ya, video Mega Pro yang itu loh, waktu pembongkaran yang ngebul juga suara kemeracak kasar. Nah, yang Lemono minta dipasangin noken as cam ya. Nah, Lemono beri judul Lift 33. Nah, dimarahin orang banyak, orang urusan. Yang penting terpasang dan sampai sekarang aman. Oke, intinya seperti itu. Nah, intinya ya, saat kita ingin mengkalkulasi dari motor ini penyakitnya apa, kita tidak perlu menghafal dari penyakit-penyakit motor sebelumnya. Nah, kenapa, Le? Karena pasti kondisi dari dalemannya ini sudah berbeda, karena sudah dilakukan perombakan. Jadi seperti itu loh, Le, ya. Lemono kenapa sering sekali menyebutkan bahwa Lemono itu tidak hafal A penyakitnya seperti apa, B penyakit tidak. Lemono hanya melihat kondisi motor yang di depan Lemono. Nah, itu yang bisa Lemono tebak. Kalau untuk motor itu penyakitnya berbet apanya, Le, itu Lemono kan sering bilang Lemono tidak bisa memberikan jawaban lewat tulisan. Kenapa? Karena yang pertama, ada beberapa kolom komentar itu ternyata bukan itunya, Le, ternyata tak ganti ininya sembuh. Salah siapa gitu loh. Jadi diperhatikan dulu ya, setiap motor penyakitnya sama, penyebabnya belum tentu sama. Jadi seperti itu yang bisa diperhatikan ya, Le. Nah, kenapa di video Lemono itu nyeleneh-nyeleneh? Karena kondisi motor ini loh, Le, kondisi motor yang di depan kita, yang kita benerin satu persatu ini, yang di Lemono bikin video ini berbeda-beda. Sekarang kita lanjutkan saja melakukan pembongkaran dari motornya. Oke?
Oke Le, sekarang mesin sudah kita turunkan, oli tadi kita sudah tap. Nah sekarang kita lanjutkan ke bagian pembongkaran mesin, dan sekalian kita akan melakukan pencarian. Dalam artian pencarian apa Le? Yaitu pencarian penyebabnya apa. Nah seperti itu, dan apa saja yang error di dalam mesin ini ya. Nah sekarang kita buka dulu. Oke, kita bongkar dulu. Nah tutup nokennya. Nah ini masih pakai kamprat kupu-kupu ya, masih pakai kamprat kupu-kupu. Oke, nah sekarang kita akan melepaskan dari baut L5 ini ya. Oke, kita lepaskan dari baut L5 nya ini dulu. Dan setelah itu ya, nanti kita akan melakukan pelepasan di bagian tutup klepnya dulu. Oke, nah ini blok ini terjadi rembes ya di bagian bawah tadi. Nah oke, kita cabut dulu. Nah sekarang kita akan melepaskan dari tutup klepnya untuk melihat topnya. Nah oke, kita buka tutupnya. Kita buka tutupnya dulu. Oke, belum top, kita putar saja supaya dia berposisi top. Ya, alah cepot. Sebentar. Kita putar bagian bawah dulu ya, karena nggak bisa diputar yang bagian atas ya. Oke, setelah kita kendorkan, kita lepas saja dulu di bagian sini. Nah kita putar. Oke, nah kita cek. Oke ya, ini kita pergi. Oke, sebentar tak cari topnya dulu. Nah habis ini harusnya sudah top Le. Oke, nah sudah posisi top. Oke, dan di sini kamprat seperti ini kondisinya ya. Nah ini penyebab bunyi kasar ya. Kita perhatikan dulu di sini ya, sebentar. Nah di bagian ini akan menyebabkan bunyi kasar karena kamprat kendor ya. Bagian ini loh, ini untuk Neotech ataupun untuk kamprat yang tipe si kupu-kupu ini, maka ini akan menyebabkan bunyi kasar ya, karena ini sudah terlalu kendor ya. Kondisinya kalau kendor seperti ini, nah kendor banget toh, khususnya untuk kamprat Neotech. Oke, sekarang kita akan melepas dulu ya. Nah yang satunya sudah lepas. Oke, kita lepas dulu. Mas, kampratnya molor. Ini bagaimana? Apa sekalian nanti diganti kamprat series ya? Nah karena selera masing-masing ya. Ada yang suka banget menggunakan kamprat ini juga ada. Itu macam-macam dan itu bebas seperti itu. Dan sekarang Lemon akan menunjukkan sesuatu. Menunjukkan apa Le? Bahwa si motor ini kasar, bunyi sek-sek juga. Bisa jadi seperti itu ya. Kenapa? Dikarenakan di bagian sini terjadi, bisa kita lihat terjadi goresan dan dia itu membekas di bagian sini ya. Cerita yang pertama, kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi dia itu posisinya kerang ke kanan. Oke, dikarenakan ini kan seret toh. Nah kan ada juga yang longgar. Oke, nah ini kan seret. Nah bisa jadi
Bisa jadi penyebabnya apakah itu awal pemasangannya kurang masuk, Lek? Bukan, tetapi awal pemasangan itu sudah benar, tetapi karena kamprat ini mungkin disetut dengan sangat kencang, maka mengakibatkan saat mesin berputar dia itu tertarik keluar secara pelan-pelan, ya, secara pelan-pelan, di blayer-blayer dan sebagainya. Intinya mesin ini bekerja saat putaran full dia itu akan lambat laun keluar karena terlalu kencang kampratnya ini. Nah, ini Lemono sudah menyebutkan tentang kamprat keteng ini apabila terlalu kencang, ya, itu sudah ada videonya, dan mengakibatkan dia itu membentur di bagian dinding sini. Oke, nah ini nanti ngakalinya bagaimana, Le? Ini nanti bisa juga kita kurangi, ya, kita kurangi seperti ini, seret, ya, kita kurangi dan kita bentuk posisi awal. Kalau misalnya di sini ada celah, maka kita juga akan memberi celah. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan di bagian, kita akan membuka dari kopi dulu, ya, karena Lemono yang pertama ingin melihat berapakah jarak, ya, berapakah jarak keluaran piston saat TMA. Itu yang perlu Lemono ketahui saat kita membongkar dari motor ini awalnya bagaimana. Oke, nah, oke, pakai impact saja, ya, Le, pakai impact saja. Oke, sekarang kita akan menginjak ke bagian kop dulu, ya. Kita akan ngecek nokennya dulu karena noken itu katanya sudah posisi irisan, ya, katanya yang punya. Oke, di sini baut yang satu bukan orinya loh, ya. Nah di sini baut bukan orinya yang satu. Oke, nanti jangan komplain Lemono, ya. Baut ini sudah ada yang ganti-ganti, intinya tidak orinya. Kalau orinya daunnya atau ringnya ini agak lebar, ya. Nah di bagian sini agak lebar. Oke, jadi seperti itu. Nah ini baut satu aja, ya, baut yang satu ini tok. Nah kalau yang 4 aman. Dan sekarang kita lanjutkan ke bagian baut sunduknya. Oke, nah, oke, nah ini untuk bautnya sebenarnya sudah kenceng, ya. Baut kopi ini sudah kencang, tetapi kenapa bisa bocor di bagian sambungan kopi, ya, sambungan blok sini itu bisa terjadi bocor. Kenapa? Kira-kira kita kalkulasi sambil kita membongkar, ya. Nah, sebentar kita cabut dulu dari ring-ringnya ini. Kita cabut satu persatu, usahakan ring tercabut, ya, Le. Nah ini bagi yang lagi mau memulai untuk pembongkaran mesin tipe GL ataupun Tiger ini, ya, seperti Lemono ini. Nah sekarang kita lanjutkan untuk melepasnya, ya. Kita pukul saja seperti ini, ya. Apakah itu nanti tidak rusak, Le? Masih banyak yang mengira bahwa sistem palu ini akan merusak. Tidak, Le. Kalau kita bisa memfungsikan palu atau mengerti dengan tekanan palu ini seberapa, maka tidak akan merusak apa-apa. Itu loh, Le, ya. Nah, oke. Sekarang kita cek satu persatu. Oke, di sini. Oke, untuk noken, untuk setelan klepnya, ya, setelan klepnya ini agak terjadi baret sedikit di bagian sini, ya. Nah ini tapi nanti bisa kita usahakan tidak mengganti, ya, bagian untuk pelatuknya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke bagian nih noken as. Sebentar, karena ini motor customan noken A segala macamnya sebelumnya, jadi kita harus teliti, ya, karena itu nanti akan kita lakukan perombakan. Jadi seperti itu, teliti ulang sebelum membongkar semua, ya. Nah sebentar. Oke, dan sekarang kita nah lah kok nyolot saking seretil, ya. Nah oke, untuk noken bagus. Sebentar tak ambilin skate mark. Oke, sekarang Lemono sudah mengambil skate mark, ya. Nah, oke. Sekarang kita ukur saja. Kita ukur dulu. Oke, di sini 23. Di sini 23.
Di sini 30, sebentar, 30 setengah. Oke. Ini nanti sewaktu merakit harusnya ada perombakan, ada dia itu harusnya ada tenaganya lebih ya, dengan cara pengaturan di bagian kompresi. Nah, di video sebelumnya Lemono sudah menjelaskan ya, Lemono tidak pernah menghafal dari ukuran-ukuran ini berapa dan bagaimana, tetapi kenapa larinya ini masih ada yang kurang, dalam artian dia itu tidak bisa ngisi full. Saya tebak ya, di bagian dalam sini pasti terjadi pistonnya itu terlalu mendem ya. Klepnya, biarpun klepnya ini disetel membuka banyak, tetapi kalau yang penghisapannya itu kecil ataupun penghisapannya tidak maksimal, maka mengakibatkan sama saja seperti noken yang tidak dipapas. Oke, karena Lemono sudah menjelaskan video ini di bagian perakitan motor Tiger yang kemarin ya. Nah, sekarang kita buka saja dan kita cek ya. Kita cek. Nah, di sini betapa pentingnya ya kita mengkalkulasi dari motor-motor itu. Nah, Lemono sebelum melakukan penggantian atau perombakan terus ya selalu meneliti bagian-bagian yang penting, dalam artian seperti itu. Nah, oke. Wih, kutak kabeh. Nah, oke, di sini. Nah, di sini terjadi rusak ya. Nah, saya sebentar kita tunjukkan. Untuk Lemono menjelaskan ini jangan tanya sekuis mode seperti apa yang bagus, jangan tanya seperti itu nanti, tapi suatu saat Lemono akan videokan ya. Di sini bisa kita perhatikan. Nggak kelihatan ya di kamera, mudah-mudahan kelihatan. Di sini ada luka dalam di bagian koba ini. Nah, sini terjadi luka dalam banget ya. Ininya bagian dinding ini. Di sini itu terjadi luka dalam banget. Mengakibatkan apa? Lubang bakar di dalam sini akan terlalu lebar ya. Dan sedangkan si noken AC membukanya lebar. Dalam artian apa, Le? Sehingga Lemono kan sudah menyebutkan ya di video kemarin, biarpun klep membukanya banyak, tapi kalau yang menghisap ini tidak kuat, maka yang dia itu akan berketemu hitungannya sama saja. Jadi selangnya gede, yang ngisap nggak ada. Seperti itu loh, gampangannya selangannya gede, lubangnya selang digedein, tapi yang ngisap tetap itu. Ya otomatis hisapannya nggak kuat. Jadi seperti itu ya. Menghisapnya itu kurang kuat, intinya seperti itu. Oke, dan kita periksa di bagian sini. Kita perhatikan ya, kita perhatikan. Nah, oke. Di sini kedalaman piston ya bisa kita ukur ya, tak ukurnya ya. Ini karena yang pertama di sini kan belum terjadi renggang. Sebentar. Di sini belum terjadi renggang. Oke. Nah, sekarang kan yang teman-teman pasti ingin tahu itu kan biasanya mau masang motor, mau modif motor itu tentang pengukuran dari bibir blok ini ke bagian piston ini berapa, Le? Nah, itu padahal nggak penting. Menurut Lemono nggak penting. Lah, kenapa nggak penting? Karena tipe karakter noken, kemudian bentuk piston dan sebagainya itu macam-macam. Tergantung ukuran klaker juga. Ukuran klaker bagaimana, Le? Merek klaker akan berpengaruh pada naik pistonnya ini. Saat mesin nyala, itu sudah ada video cara mengukur coakan piston. Nah, jadi seperti itu, Le, ya, penjelasan dari video sekian panjang ini, penjelasannya seperti itu, sederhana. Oke. Sekarang kita kalkulasi bagian sini. Di sini kalau menurut Lemono pribadi, ya, menurut Lemono pribadi, di bagian bibir yang paling samping sini ini terlalu dalam, ya, di bagian samping terlalu dalam. Karena mode pistonnya apa? Dia itu standar nih, bloknya standar. Kenapa Lemono tadi mengira pasti mendem? Karena kebanyakan itu kalau kita menyoak bagian sini itu pasti diikutkan yang bagian samping sini. Lah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena padahal dasarnya adalah yang penting adalah mendalamkan coakan, tetapi bibir ini tetap di bagian batas standarnya samping ini. Kita misalnya ya, Le, kalau kita ingin bubut, kita mengukur ya, dalam artian kita membuat coakan tetapi ini diikutkan padahal awalnya tidak bermasalah ataupun tidak terlalu mepet, maka yang terjadi apa? Justru ini akan ibarat kata piston itu terlalu mendem banyak banget ya, karena yang dibutuhkan bagi Lemono pribadi loh ya, saat kita menggunakan noken as papas ini otomatis ruang bakar ini harus
lebih sempit dari standar. Intinya seperti itu. Mungkin kalau Lemono nyebutin kompresi nanti salah lagi. Intinya dia itu ruang bakar, ini kan ruang bakar toh. Saat mesin tutup, ini tertutup piston seperti ini, maka di dalam situ ada ruang bakar. Saya gak ketok. Saat ini mesin tertutup piston seperti ini, maka Lemono menyebutnya di situ ruang bakar. Oke, di sini adalah ruang bakar. Oke, yang keduanya adalah yang diperlukan adalah saat kita memodif noken as ini, otomatis kita harus menyempitkan ruang bakar. Nah, kenapa seperti itu, Le? Karena fungsi penghisapan supaya kuat, penghisapan dan peniupan semakin kuat. Nah, kenapa bisa dibutuhkan seperti itu? Karena ini kita bikin menjadi lebih lebar, sehingga menghisapnya juga harus kuat. Nah, pembukaan lebih lebar kita ibaratkan selang di depan tadi. Maka selang semakin ada sarannya kecil kita gedein. Kalau yang ngisap itu kurang kuat ya sama saja. Apalagi dengan ruang yang berkurang, itu justru malah tenaga menghisapnya lebih kecil banget. Jadi tenaganya tidak bisa maksimal. Seperti itu, Le, ya. Kejelasan dari Lemono. Oke. Mungkin sampai sini akan ada pertanyaan, Le, apakah noken as ini posturnya tidak berpengaruh? Sangat berpengaruh, Le. Postur noken as ini sangat berpengaruh, tetapi yang perlu diingat adalah di bagian sini, ya. Karena saat kita merombak di bagian noken as ini saja, itu butuh, Le, butuh, ya. Ada orang menyebutnya butuh, kalau Lemono enggak sih. Kita menata satu ini juga harus memperhitungkan semuanya. Itu sudah ada video Lemono. Oke, nah ini terlalu dalam. Kalau Lemono, menurut Lemono terlalu dalam. Kenapa? Blok standar kok sampingnya dipapas. Itu kan, dan keduanya menggunakan noken as papas. Intinya seperti itu. Oke. Nah, maka mengakibatkan motor ini tetap nggak bisa maksimal, tetap nggak bisa maksimal. Oke. Sekarang tak ukur ke, karena tadi mau mengukur. Tak ukur ke, ini mudah-mudahan seket mak yang utuh ya, Le. Mudah-mudahan seket mak yang utuh. Oke, sekarang ketemu angka di bagian sini. Nah, saya sebentar ben ketok. Nah, dia ketemu angka 2 mili. Ya. 2 mili di sini Lemono akan menjelaskan. 2 mili masih dipotong packing ini, ya, dipotong packing ini. Nah, perhitungannya adalah ini justru piston ini semakin mendem banget toh, karena ketambahan packing ini. Jadi kalau Lemono cara mengkalkulasinya seperti itu, ya, cara mengkalkulasinya seperti itu. Dan kemudian kita ukur cowakan piston. Nah, ini di video kemarin itu ada yang, Le, kok cara ngukur cowakan piston gini kok seperti itu sih, Le? Ya terserah Lemono, ya. Kan cara masing-masing. Yang keduanya, sekali Lemono mau noken papas mau enggak, sekali naik tak geber pol. Seperti itu, ya. Apakah itu tidak berpengaruh, Le? Ya kalau yang nata yang lain ya pasti jebol, Le. Jadi seperti itu, ya. Nah, selalu Lemono menyebutkan diberi jarak aman. Itu selalu Lemono sering kali Lemono sebutkan di banyak video, ya. Nah, saya sebentar. Oke, kedalaman piston segitu, Le, ya. Hampir 9,5. Ini bukan patokan, ya. Ini bukan patokan. Oke. Dalam artian 9,5 ini cara ngukur Lemono seperti ini loh, ya. Dari ujung sini ke bibir sini, kemudian masuknya. Lemono tebak, ini pengukuran pemasangan awalnya, ya. Pemasangan awalnya itu saat memasang noken as ini pasti tidak diukur dari dalamnya ini harusnya berapa. Itu pasti pokoknya dicoak, udah pasang bleng, yang penting tidak terjadi benturan. Pasti seperti itu. Bukannya Lemono menjelekkan, ya, tetapi Lemono mengkalkulasi dari masalah motor ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita intip dulu di bagian pistonnya, ya. Kita intip dulu bagian pistonnya. Karena penataan motor itu ukuran penting, Le. Lah, ya ukuran enggak penting, tetapi Lemono tidak pernah menghafal ukuran. Tergantung kondisi motor yang Lemono garap di depan Lemono ini. Itu yang Lemono atasi. Lemono tidak pernah menghafal ukuran karena Lemono sering banyak sekali menyebutkan. Dari tipe noken ini kan ada yang dibikin 22, ada 22,5, ada yang dibikin 23, yang bagian ini loh, Le. Iki opo nyebut iki. Nah, ini loh, Le, ya. Nah, kalau ini berubah ya otomatis kita juga harus merubah dari ininya toh. Oke, jadi seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kan teman-teman pasti yang pengen tahu kan seperti ini. Ini ukurannya ini nih. Misalnya ya, misalnya ukuran tadi. Ini kalau lebih
kecil bagaimana Lek? Kalau dua-dua bagaimana Lek? Nah pertanyaan seperti itu toh, itu butuh penjelasan sangat panjang sekali Lek. Kalau teman-teman mengikuti video Lek Mono dari awal pasti paham yang Lek Mono sebutkan di bagian sini. Tetapi kalau melihat videonya di skip, tak jamin nggak paham di bagian sini. Oke? Jadi seperti itu sederhananya. Oke? Video Lek Mono memang panjang-panjang Lek, tetapi kalau telaten mengikuti tak jamin kamu bisa menata mesinmu dengan sesuai selera dan kesukaan kamu. Dengan selera dan sesuai kesukaan kamu, bukan dari ukuran mereka yang jenengan pakai, tetapi jenengan bisa membuat ukuran-ukuran sendiri dan bereksperimen sendiri dengan mesin yang aman. Jarak aman Lek Mono sudah mengasih, cara-caranya Lek Mono sudah memberi. Oke, aman toh? Tenang saja ya, Lek Mono memberikan cara, bukan memberikan ukuran mati. Karena ibaratnya seperti ini, kita membuat motor gitu kan yang banyak pertanyaan. Ini di pertanyaan kolom komentar Lek Mono loh ya. Lek misalkan 67 kalian dapat ukuran itu dari orang lain. Oke, kalian dapat ukuran dari orang lain. Yang membuat ukuran yang pertama ini sudah eksperimen sampai D, sampean masih diuplek-uplek di bagian ukuran yang awal tadi. Oke. Jadi kenapa Lek Mono menembus ataupun dia Lek Mono memberikan cara dari nolnya, supaya teman-teman itu bareng dalam artian bereksperimennya itu bareng. Yang lain sudah nyampe misalkan kata ya, misalkan ibaratnya 67, sampean juga bisa 67 bahkan bisa lebih. Lah kalau kita berpakem pada angka-angka, yang membuat angka-angka ataupun rumus pertama ini sudah menginjak kemana-mana. Nah kita baru uprak-uprak di situ loh yang Lek Mono. Tujuan Lek Mono dari awal membuat video, dari Lek Mono membuat menoken as itu kenapa tidak aman dan sebagainya, istilahnya seperti itu. Oke. Enaknya nonton video Lek Mono itu ya, kalian bisa bereksperimen sesuka ataupun seselera jenengan, tetapi dengan patokan sampean juga bisa mengukur jarak aman nih. Malu lebih ekstrim ya dipepetin lagi, kalau dijadi jarak aman ya agak dijauhin. Gampangannya seperti itu. Kalau melihat di channel Lek Mono itu teman-teman pasti sedikit-sedikit pasti paham, karena tujuan Lek Mono itu membuat teman-teman bisa bereksperimen bebas, tidak terpaku pada angka tersebut, karena yang lain sudah eksperimen kemana-mana Lek. Jadi intinya seperti itu, mantep toh. Nah kalau Lek Mono bagaimana? Lek Mono hanya memberikan caranya ya, karena untuk bidang balap dan sebagainya bukan Lek Mono intinya tidak di bidang situ ya. Kalau mau masuk ke situ ya belajar lagi dari nol, intinya seperti itu. Oke, mantep toh. Nah pokoknya kalau teman-teman itu mengikuti dari video Lek Mono dari nol, itu pasti sekarang sudah bisa turun mesin, naik mesin sendirilah, gampangannya seperti itu. Nah di sini terjadi baret nih Mas. Nah di sini terjadi baret. Oke. Nah di sini terjadi baret dalam ya, mudah-mudahan kelihatan pora. Nah itu ujung sini baret ya, ujung sini baret. Oke, nah sekarang kita akan membahas juga di bagian kop sini ya, kenapa tadi bisa terlalu rembes. Yang pertama, mungkin bisa jadi pertama kali saat merakit mesin ini itu pembersihannya kurang bersih. Nah dari mana Lek Mono tahu? Dari bekas-bekasnya ini. Oke, yang keduanya bisa jadi soknya ini mentok ataupun terlalu panjang. Itu sudah Lek Mono sebutkan banyak video. Nanti saat perakitan Lek Mono akan mengurangi dari ini. Oke, nah tergantung Lek, nanti kalau mau kampratnya series ya kita harus menata ulang, dalam artian kita juga harus menata blok. Oke. Dan sekarang kita lanjutkan. Nah Lek Mono itu kalau bikin tutorial panjang menurut, banyakan ngomong lah, bagaimana daripada sampai nanti bertanya ukuran yang dikasihkan orang lain. Nah sedangkan orang lain yang memberikan ukuran itu sudah bereksperimen ukuran-ukuran yang lain. Jadi biar nggak kalah cepat, dalam artian seperti itu. Di sini Lek Mono hanya memberikan caranya, oke? Nah, bukan ukurannya. Nah kalau kita tahu caranya kan mau eksperimen apapun bebas, iya Lek. Nah jadi seperti itu loh Lek. Kalau kita terpatok pada ukuran, yang lain sudah kemana-mana. Jadi seperti itu. Sekarang tak cabutnya dulu. Nah, di sini apa yang terjadi? Di sini terjadi baret ya. Di sini terjadi baret.
Kalau untuk piston seperti ini mungkin teman-teman kenal ya, ini piston merek apa. Nah, oke, merek apa, sebentar. Di sini wes oversize piro iki, kita lihat dulu. Endi ukurane iki? Loh, kok tulisan, oh ini film 50 ya, film 50 ya, mudah-mudahan kelihatan. Oke, mungkin ukurannya ini ya, Le. Mungkin ukurannya ini, nek si sketmark piro ya. Kita sketmark dulu, Lemono juga nggak terlalu hafal dengan ukuran-ukuran piston ya. Oke, dengan ukuran-ukuran piston, saya sebentar. Di sini ketemu angka 68 apa berapa ya, Le? Segitu, Le. Apa Lemono yang ukur yang salah ya? Nah, di situ ketemu angka 68. Ya kok, tapi di sini 50. Lah nggak tahu lah, nanti saja saat kolter seperti itu ya. Lah Lemono bagaimana cara beli pistonnya? Ya gampang toh, kita bawa burungnya nih. Ya tebak aja ukuran 100, kalau Mas dimasukin masih plong ya berarti di atasnya. Simple toh. Gak usah ribet-ribet, Le. Nah, oke. Sudah ketemu dari permasalahannya, yaitu piston terlalu mendem, kemudian untuk di bagian lubang kompresi ataupun lubang bakar itu kurang sempit, intinya seperti itu permasalahan kedua. Yang ketiganya, kalau ngebulnya pistonnya juga terjadi baret, tetapi nanti Lemono juga akan memeriksa apakah ngebulnya itu dikarenakan bos klep ini ya, bos klep ini mentok ya, dalam artian nabrak bos klep mentok di kuku klep. Nanti kita periksa ya, Lemono akan memeriksa. Oke, tapi Lemono kan sudah memberikan caranya, cara amannya bagaimana, itu cek aja video sebelumnya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke bagian penataan kita lanjutkan ke bagian setang. Oke, nah saya di sini ada yang asik lagi ya, Le, yang ada yang lebih asik. Nah, sebentar. Di sini setang normal, oke. Di sini setang nggak bunyi, Mas, tetapi ini nanti saat diganti piston baru dengan oversize lebih besar, pasti ini motor ini akan bunyi derik. Lah kenapa bisa seperti itu? Ingat, di depan tadi Lemono sudah menyebutkan ya bahwa tekanannya lebih besar sehingga kerjanya roces ataupun bearing yang di bagian krukas ini juga lebih berat. Nah, awalnya tidak bunyi ya bener, orang awalnya kompresinya bocor ataupun dia itu terjadi ngempos ya, dalam artian ngempos karena piston ataupun tempat lubang bakarnya ini terlalu dalam. Kalau kita munculkan dan kita proses besar piston ini, otomatis nanti kerjanya akan lebih berat, jadi menyebabkan setang ini menjadi bunyi. Oke, nah sekarang kita bongkar saja langsung. Oke, sebelum Lemono membongkar magnet, di sini ada, nah ini model pennya hangus bagian sebelah ya, hangus bagian sebelah. Ini sudah ada penjelasannya tentang piston, yang gerakan piston itu sudah ada di video sebelumnya. Pokoknya kalau mengikuti channel Lemono itu biasanya tahu penyebab-penyebabnya ini seperti apa, kenapa dan bagaimana. Oke, ini kan fungsinya kita mengkalkulasi dari bekas-bekasnya ini adalah saat kita mengupgrade ke depannya nanti ataupun penggantian ini nanti, yang perlu sangat diperhatikan adalah yang bekas bagiannya ini kenapa. Lah ya kenapanya itu yang perlu kita otak-atik ataupun kita bener-bener dia itu dibikin nyaman ataupun dia itu dibikin center, intinya seperti itu. Oke, nah sekarang kita buka saja.
Oke, kita buka. Nah, iya, kita buka dulu. Oke, seperti biasa lah ya, bagian baut bagian bak kiri itu kita sesuaikan bak kiri, yang bagian kanan kita sesuaikan bak kanannya. Nah, kita cabut seperti ini. Oke. Nah, kemudian baut kita taruh sini ya. Ini apabila belum lihat video ini, cek video tentang perombakan tiger ya. Motor ini yang tarumbak sekarang kan disuruh ngobatin ngebulnya dan mencari dari permasalahan-permasalahannya. Oke. Nah, tadi kan sudah ketemu dari permasalahan itu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan melepas dari magnetnya ya. Kita lepas dulu dari magnetnya. Nah, oke, sekarang kita lepaskan. Oke, kita lepaskan dulu. Nah, kok alot. Nah, oke, kita cari untuk kunciannya ini supaya lebih kuat, kita pakai mata obeng ketok. Nah, oke, loh, larung sekonggon. Hah? Dulu. Kita lepaskan dulu. Oke, sudah terlepas dan sekarang kita lanjutkan melepas kampratnya ya. Ring kita lepaskan dulu. Kemudian baut 10-an yang bagian bawah. Nah, ini biasanya kalau Lemono sudah ganti kamprat series nggak tak pasang. Nah, itu alasannya kenapa, cek video sebelumnya, itu sudah detail. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan karena sudah terlepas ya. Nanti Lemono juga akan memberikan caranya bagaimana cara melihat askruk ini oleng apa tidak, itu waktu di crankcase. Oke, itu karena ada pertanyaan. Oke, sekarang kita kita buka dulu dari aslahnya ya. Mesin kan sudah kita balik ya. Nah, sekarang Lemono akan melepas dulu di bagian ini ya, di bagian baknya ini ya. Was olinya ini pasti nanti tumpah lah ya, tetapi bawah sudah tak kasih kardus ya. Kalau teman-teman mungkin ada tempatnya yang lain, itu bisa dikasih tempat olinya. Iya, Bu. Yo. Oke, OTW. Kita buka.
Sekarang kita buka. Oke, di sini sudah menggunakan bir 6 ya, sudah menggunakan bir 6. Bisa kita lihat kampas baru. Oke. Nah, kampas baru. Ini motornya katanya nggak bisa galakan sedikit lah, nggak bisa galak, intinya seperti itu. Nah, harusnya untuk pir-pir seperti ini kan paling nggak rasa reknya itu ada ya. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini kok pecah pora, sebentar. Oke, sekarang kita lanjutkan melepas dari ini ya, tutup rotor oli apa-apa ini nyebutnya ya. Oke, di sini nanti akan ada oli tumpah ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, sudah muter, kita pindah ke satunya. Oke, dan sekarang pindah satunya. Oke, sudah terlepas semua. Di sini akan ada oli tumpah biarpun sedikit. Kita beri wadah dulu. Nah, kita beri wadah dulu. Nah, ada yang tumpah seperti itu. Oke, dan langkah keduanya ya, kita akan membukanya ya. Kita buka dulu. Ini dulu Lemono pakai apa namanya battle, dimarahin orang banyak. Sebetulnya pakai battle nggak masalah lah ya, asal kita sistem pemaluan dan arah battlenya sudah diarahkan dengan tepat. Itu sudah ada videonya khusus ya. Tentang pembetelan pun Lemono juga sudah memvideokan khusus. Oke, sekarang kita lepas. Di sini tuh ininya mitasi loh ya, ininya mitasi loh. Oke, mudah-mudahan nggak terjadi pecah. Kita buka saja dulu. Aduh. Baterai, Bu. Kita ganti dulu baterainya ya. Kita ganti. Oke. Mudah-mudahan kuat ya untuk melepas. Jadi kita tidak melakukan pembetelan kalau sudah kuat. Oke. Kita kasih kain saja biar nggak megangin ya. Nah, sebentar. Oh, kebalik sini le, harus le. Oke, sudah terlepas. Nah, di sini sudah mitasi ya, di sini mitasi. Oke, dan sekarang kita lanjutkan melepas dari hose couplingnya ya. Melepas dari hose couplingnya. Nah lah, gak akan cepat sisan. Klakernya nggak bisa dicopot. Oke, kita lepaskan saja pernya ya, karena nggak bisa dilepas ya. Nah, kita lepas satu persatu. Dan nanti Lemono akan memberikan cara, yaitu cara ngecek askruke ya, ngecek askruke.
Kita lepaskan satu persatu. Oke. Oke, nah sekarang kita buka satu persatu. Oke, sekarang kita baru akan melepas dari baut ini. Mudah-mudahan nggak muter ya, Lek. Oke, sudah terlepas. Nah, kita lepaskan dulu. Oke. Iya. Nah. Oke. Nah, sekarang kita akan melepaskan juga dari as persneling ini. Nah, ya serut, Lek. Nah, oke, sudah tercabut, tetapi di sini ring nggak ada ya, ring nggak ada. Oh, ada ringnya, Lek. Sorry. Ini ada ringnya. Tak kirain nggak ada. Soalnya kalau Tiger itu harus ada ringnya ya. Itu Lemono menyarankan ada seperti itu ya. Kalau harusnya ya nanti tak harusin nggak dikasih. Nggak popo. Kadang seperti itu. Tetapi usahakan ada ringnya. Intinya seperti itu. Kalau untuk Tiger sudah banyak sekali Lemono jelaskan kenapanya ya. Nah. Oke, dan sekarang kita akan melanjutkan pengecekan nasruk ini terjadi bengkok, oblak atau enggak. Nah, ini kan posisi yang pertama. Nah, yang pertama posisi packing masih standar ya, masih standar. Jadi kita cek saja langsung dari askruknya ya. Nah, oke, ke kanan ke kiri oblak ya, ke kanan ke kiri oblak. Sebentar. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini ke kanan ke kiri oblak ya, ke kanan ke kiri oblak. Perhatikan, bisa diperhatikan di bagian sini. Nah, oke, itu oblak. Nah, ini nantinya saat kita habis ganti setang, kita cek kembali. Kalau misalnya masih oblak, maka kita akan melakukan pengganjilan ring ya. Jadi seperti itu. Oke, asruk oblak, dan sekarang kita akan ngecek dari kelurusan si bagian askruk ini ya. Kita cek lurusnya ya. Sebentar. Nah, ini kalau asnya bengkok, Le ya. Kalau ini bengkok, bagian kiri bengkok ya. Dia itu oleng. Nah, kalau bengkok kan nekuk gini ya, Le. Kalau oleng kan cuman gini. Sekarang kita lanjutkan. Oke, nah di bagian kanan sini aman ya, bagian kanan sini aman. Oke, sekarang kita tidurkan saja mesinnya biar lebih jelas ya.
kita balik dulu dari mesinnya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa as ini sebelah kiri goyang. Nah, dia itu gini, belok weng. Jangan diperhatikan bagian spaynya ini ya, jangan diperhatikan bagian spaynya ini ya, karena ini kalau diputer kenceng ya akan kelihatan bengkok kalau spaynya ini. Diperhatikan bagian sini dengan yang diameter ini, buletan si magnet kalau untuk yang sebelah kiri ya. Nah, itu kan bengkok loh. Oke, oleng ya. Dia itu oleng, kelihatan toh. Nah, ini dari sini. Dari sini ke sini diperhatikan nanti lah oleng. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, oleng toh. Oke, dan sekarang kita balik, kita cek bagian yang kanan. Nah, sekarang sudah kita balik. Dan kita akan ngecek juga ini oleng apa enggak. Oke, di sini ada oleng tetapi tidak separah yang di bagian kiri. Oke. Nah, oke, sekarang kita akan membedah dari mesin ini. Dan kita lihat dalamnya, kita kalkulasi bagaimana nanti langkah selanjutnya. Oke, kita lepaskan dulu dari baut-bautnya. Ini kalau Lemono baut ini, baut yang crankcase tengah ini tak taruh magnet seperti ini ya. Lemono taruh magnet seperti ini untuk memudahkan saat perakitannya ya. Nah, ini mau lepas dari kiri boleh, dari kanan juga boleh, sama seperti sistem perakitan mesin ya. Mau kanan boleh, mau kiri dulu boleh, bebas. Oke. Nah, oke. Tuh, bautnya dol kabeh. Iya, adalah. Saya caranya gini, kalau kepala bautnya ini dol, saya sebentar. Kalau kepala bautnya idol atau bulat, caranya seperti ini ya. Kita getok bagian pinggir sini. Nah, oke. Oke, kalau ini misalnya nanti normal atau sudah mau normal, ya ini kan sepannya banyak sekali toh loh. Nah, banyak sekali. Kalau ini misalnya nanti mau lepas ya lepas, kalau enggak ya bautnya patah. Intinya seperti itu. Jadi seperti ini. Celuk. Nah, lepas loh. Sederhana toh caranya. Nah, oke, dikarenakan kepala bautnya ini sudah dol, jadi kita akan ngontak ataupun kita getok tadi fungsinya untuk mengontak baut ya. Jadi itu sudah banyak sekali di video Lemono ya. Nah, oke. Oke. Nah, sekarang kita lepaskan. Kita lepaskan dulu. Nah, oke, dol lagi. Ini kuncinya apa nih?
Oke, nah sekarang kita buka dari isian dalamnya ya. Oke, kalau sudah terlepas semua, ini kan kiri belakangan saja ya. Mungkin nanti sajalah kita lepas. Nah, kita bongkar saja dari sebelah sini karena Lekmono terbiasa bongkar dari sebelah sini ya. Nah, ini apabila takut dilakukan pemukulan itu tetap ya Lekmono menggunakan palu, cuman yang di palu ataupun yang dicongkel itu kita perhatikan bagian apanya dulu, jangan asal pukul ataupun asal congkel ya. Nah, akibatnya cepat burung. Oke, sudah terlepas ya. Dan sekarang bagian yang sini, pemukulan ini tidak berlaku untuk krom ataupun poles ya. Pemukulan ini tidak berlaku ya. Oke, nah kita lepaskan. Nah, ini pasti ada pertanyaan, itu nanti lecet atau rusak, Le? Nggak ada sama sekali, bekasnya nggak ada sama sekali Mas ya, nggak ada sama sekali. Nanti Masnya bisa lihat ya, yang punya motor ini nggak ada bekasnya sama sekali, bekas pemaluan. Kenapa? Karena saat sistem palu itu ada caranya, tidak hanya asal ketok. Oke, nah oke, dan sekarang kita lanjutkan. Di sini ringnya ada ya, sip. Ringnya ada dan kita akan mengkalkulasi dari askruknya ya. Nah, itu loh, Le. Kelihatan goyang pol. Nah, itu di video Lekmono ada pertanyaan, Le, bagaimana cara melihat askruk itu oleng apa enggak dari saat dia itu di crankcase-nya. Ya caranya seperti ini, Le, ya, diputer saja. Nah, tetapi muternya itu jangan terlalu dihentakkan kencang, cukup dengan ayunan saja supaya terlihat bengkok apa enggak. Karena kalau ditekan sepenuh itu maka klakermu sebelah kiri lo goyang lo. Oke, nah jadi penekanannya biasa saja. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kelihatan oleng ya. Jadi cukup diayunkan saja, diputer ayunkan saja. Oke, nah ini kan oleng pol lagi lah ya, kelihatan ya. Nah, oke, dan sekarang kita cabut saja. Oke, sip. Dan di sini nanti ya, di sini nanti Mas ya, Lekmono akan melakukan pengecekan kembali setelah Lekmono bongkar dari rasio. Pengecekan apa, Le? Askruk ini nanti goyang ke atas ke bawah apa enggak ya. Kalau misalnya enggak goyang ya aman. Jadi seperti itu. Oke, nah jadi segitu aja, Le. Ini Masnya yang punya itu minta pengen tahu penyakitnya apa, penyakitnya yang ini ya, bagian itu tadi yang Lekmono videokan. Dan di bagian bos klep ini nanti Lekmono akan cek. Nanti kalau misalnya ganti ya Lekmono hubungin sampean Mas ya. Nah, kalau untuk bagian sini nanti kita benerin ya, bagian kubah yang dalam tadi ya, yang luka dalam seperti ini. Nanti kita lakukan pembenaran ya. Ini kalau di kamera nggak tahu kelihatan apa enggak, tetapi di sini dalam ya. Di sini nyewaknya dalam, masuk ke dalam banget. Oke. Nah. Oke. Sekarang kita sudahi video sampai sini. Itu tadi yang bisa Lekmono sebutkan. Dan buat Mas yang punya ini penyakit motornya Mas ya, jadi kita harus mengecek si askruk ini juga. Nah, untuk stangnya nanti Lekmono, nanti saja Lekmono hubungi ya, karena Lekmono juga harus ngecek dari kelonggaran ini nantinya. Oke. Dan Lekmono hanya bisa menyampaikan satu hal, yaitu jadi seperti ini ya. Kenapa
kolom komentar itu banyak sekali pertanyaan, yaitu lek ukuran ini, ukuran itu. Kenapa Lemono menjawab Lemono tidak hafal ukuran? Dan Lemono sudah menyebutkan bahwa ukuran ya motor ini di spek sama, diukur sama, belum tentu larinya sama. Nah, kenapa? Itu banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh pada mesin ini, karena mesin ini sistemnya utuh, berkesinambungan. Oke. Dan yang keduanya, kenapa Lemono tidak memberikan dari ukuran-ukuran itu? Karena kalian kalau melihat video-video Lemono, kalian bebas mengukur dengan selera sampean masing-masing. Dengan mau diupdate apapun itu selera jenengan. Kalau patokan ukuran Lemono tidak pernah mengukuran. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya itu ya di video-video Lemono itu adalah langkah-langkah dan cara-cara dasarannya. Oke, nah kalau kita di video Lemono itu kan ada toh komentar eyel-eyelan masalah ukuran. Mas, jadi sekarang gini, jenengan eyel-eyelan dengan yang lain masalah ukuran. Kalau kita eyel-eyelan dan ukuran itu berasal dari orang lain, maka orang lain yang memberikan ukuran tersebut sudah menginjak ke bagian ukuran lain. Jadi intinya seperti itu. Nah, tujuan Lemono bikin video apa? Daripada kita eyel-eyelan, lebih baik bereksperimen bebas, karena Lemono sudah memberikan cara-caranya, jarak aman, penataan dan sebagainya. Oke. Karena ukuran yang sudah divideokan itu ibarat kata dia itu yang memberikan ukuran pertama sudah eksperimen ke tingkat ukuran-ukuran yang lain. Jadi kenapa kita harus mesti eyel-eyelan di bagian ukuran-ukuran tersebut? Oke, ya wis gitu aja. Terima kasih. Salam dari Lemono, selalu sehat. Dan cukup sekian.